Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan manajemen risiko dan kebijakan keamanan. Yang pertama itu ada analisis risk atau analisis risiko. Jadi, dia ini terdiri dari beberapa. Yang pertama itu ada identifikasi risiko. Jadi, langkah pertama dalam melakukan analisis risiko adalah mengidentifikasi potensi ancaman yang dapat mempengaruhi keamanan sistem ya. Ini termasuk ancaman internal. Nah, contoh ancaman internalnya apa ya? Contohnya adalah karyawan kita atau staf atau orang yang ada di perusahaan kita. Kemudian ancaman eksternal misalkan kayak hacker jahat, bencana alam, dan lain sebagainya. Selanjutnya nih setelah diidentifikasi, kita lanjut ke tahap penilaian risiko. Jadi dia ini akan menilai risiko tersebut berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Teknik yang digunakan dapat berupa kualitatif, misalnya penilaian berdasarkan kategori tinggi, sedang, atau rendah, atau kuantitatif, misalnya analisis numerik, misalkan, ternyata dampak yang ditimbulkan ini menyebabkan kerugian sekian persen, kayak gitu. Selanjutnya, setelah diidentifikasi, setelah dinilai risikonya seberapa bahaya, nah kemudian langsung dilakukan yang namanya evaluasi. Jadi untuk menentukan prioritas penanganannya, risiko dengan dampak tinggi dan kemungkinan besar harus menjadi fokus utama. Jadi intinya semakin besar risikonya gitu ya, dia harus menjadi prioritas utama untuk segera dituntaskan. Selanjutnya dinamai manajemen risiko. Jadi yang pertama itu dia harus melakukan tahap mitigasi. Jadi mitigasi ini mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya atau dampak dari risiko. Contohnya ya, apa ya? Sebentar. Hmm, Contohnya itu misalkan memasang firewall untuk melindungi dari serangan cyber atau melakukan backup data secara rutin untuk mencegah kehilangan data ya kan. Kan sekarang banyak tuh apa kasus-kasus apa sih namanya kehilangan data dari provider hosting ya kan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut kita dapat melakukan backup data harian di lokal komputer kita atau melakukan snapshot data harian. Selanjutnya setelah dimitigasi terus kita lakukan transfer risiko. Jadi namanya transfer kan berarti memindahkan ya, memindahkan risiko ke pihak ketiga. Contohnya apa? Biasanya sih perusahaan melakukan yang namanya asuransi ya kan, atau melakukan outsourcing sebagai tanggung jawab keamanan ke penyedia layanan keamanan. Contohnya misalkan teman-teman itu punya usaha, katakanlah usaha pengembangan website ya, daripada teman-teman beli server sendiri karena harganya mahal dan juga kalau rusak juga mahal ya kan, lebih baik teman-teman serahkan aja gitu server tersebut ke penyedia layanan cloud, misal Google Cloud, AWS, dan lain sebagainya, kayak begitu. Selanjutnya menghindari resiko, jadi mengambil langkah-langkah untuk menghindari resiko, misalkan dengan menghentikan kegiatan yang terlalu beresiko. Ya benar, kalau misalkan kita lakukan terus-terusan ya yang ada malah semakin rugi kita ya nanti. Selanjutnya menerima risiko. Dalam beberapa kasus risiko mungkin tidak dapat dihindari ya kan, atau dikurangi secara signifikan dan organisasi mungkin memutuskan untuk menerima risiko tersebut. Misalkan sebagai contoh apa ya? Eh, Kadang-kadang teman-teman memiliki aplikasi dan aplikasi teman-teman itu populer terus ya. Ya udah teman-teman harus menerima resikonya. Resikonya apa ya? Teman-teman harus rajin-rajin melakukan scalable atau melakukan maintenance aplikasi teman-teman. Nah, itu resiko yang harus diterima. Selanjutnya ada yang namanya kebijakan keamanan informasi. Jadi dia ini adalah serangkaian aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi untuk melindungi informasi dan sistem informasi dari ancaman. Ini lagi-lagi sih kayak semacam employee training ya. Kemudian untuk tujuannya ini adalah untuk memastikan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi serta untuk memenuhi persyaratan hukum dan regulasi. Kemudian kalau untuk komponen utama kebijakan keamanan informasi itu yang pertama ada lingkup dan tujuan. Jadi menyatakan tujuan dan kebijakan dan cakupannya itu sampai mana sih kalau dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian tanggung jawab dan peran. Jadi menjelaskan peran dan tanggung jawab individu dan tim dalam organisasi terkait dengan keamanan informasi. Contoh mudahnya seperti apa? Misalkan teman-teman sebagai staff atau employee ya teman-teman harus memiliki peran untuk menjaga keamanan yang misalkan teman-teman nggak boleh buka sembarangan akses situs gitu melalui komputer kantor dan lain sebagainya. Selanjutnya ada yang namanya framework dan standar keamanan. Jadi yang pertama itu ada ISO, IAC 27001. Jadi dia ini adalah sebuah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi yang memberikan persyaratan untuk menetapkan, mengimplementasikan, memelihara,
dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Jadi keuntungan menggunakan standar ini adalah dia akan membantu organisasi melindungi informasi sensitif, meningkatkan kepercayaan stakeholder ya kan, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kemudian ada NIST Cyber Security Framework atau NIST Framework ini adalah sebuah panduan yang dikembangkan oleh National Institute of Standard and Technology atau NIST untuk membantu organisasi mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber. Di CNIST ini memiliki 5 fungsi ya. Yang pertama itu ada identify, kemudian ada protect, detect, respond, recover. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya penerapan manajemen risiko. Jadi yang pertama itu membangun tim keamanan kan. Jadi membentuk tim yang bertanggung jawab untuk keamanan, kemudian ada mengembangkan kebijakan keamanan, kemudian melatih karyawan, kemudian mengimplementasikan prosedur, kemudian ada monitoring dan audit secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Jadi seperti itu sih manajemen risiko dan kebijakan keamanan. Ada banyak sekali sih sebenarnya, tapi saya rasa sih 6 ini sudah mewakili. Oke, sekian pembahasan tentang uh, manajemen risiko dan kebijakan keamanan. Sampai jumpa di materi berikutnya. Bye bye.